Serigala memberi makan daging pada gadis ini, ia dibuang dan serigala yang membesarkannya. Ia pun tumbuh menjadi gadis liar, ia bahkan memiliki insting seperti hewan buas, hutan adalah rumahnya, hewan lainlah makanannya. Hari ini seorang pemburu masuk ke hutan, ia pun melihat Lisa yang mandi dengan perbesaran 8 kali, ia heran akan Lisa yang liar, yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Setelah mandi Lisa pun memakai baju compang camping, si pria pun mengikutinya diam-diam, ia memungut beberapa ranting, saat ingin masuk gua ia pun berbalik, si pria pun menyeringai dengan jahat. Sepulangnya di rumah ia meminta istrinya mengosongkan gudang, di rumah ini ialah rajanya, ia memiliki kuasa dan kehendak. Istrinya bertanya kenapa, namun si pria hanya tersenyum kecil. Keesokan paginya Lisa keluar gua dengan was-was, si pria pun langsung melemparkan jaringnya. Lisa mulai mengaum, si pria mengangkat senjata dan melarangnya bergerak, ia pun melumpuhkan targetnya. Ini adalah rantai anjing khusus yang ia siapkan, ia menggunakannya untuk mengikat Lisa. Pun mengikatkan rantai ganda di kakinya. Kuku Lisa itu sangat tajam, meskipun badannya sedikit bau, tapi itu semua tidak menghalangi rasa posesifnya. Ia mengangkat kepalanya dan ingin menikmati mangsanya. Wajah cemong dan gigi yang kuning, tapi Lisa tiba-tiba menggigitnya, jarinya digigit hingga berdarah. Si pria pun marah dan langsung menghajarnya, lalu ia juga memukul mulutnya, tapi tatapan liarnya itu sama sekali tak berubah. Si pria kembali ke kamar dan mengobati jarinya, ia kembali membuka pintu gudang, ia harus menjinakkan wanita ini. Tapi Lisa yang tak paham bahasa Inggris itu, saat si pria mendekat, ia pun tetap melawan, tatapannya tetap ganas. Si pria mulai mengeratkan talinya dan menaruh baskom besi di bawah. Lalu ia memakai headset dan mengambil senjata, dan menembak telinga si gadis. Si wanita terkejut dan hampir tuli. Saat si pria menargetkan senjatanya lagi, si wanita pun mulai takut. Ia menakutinya karena ia sudah ingin pulang. Si pria membawa istrinya untuk melihat hasil karyanya. Mereka mendorongkannya semangkuk makanan. Lisa pun menjatuhkannya dengan sekuat tenaga. Ia berkata Lisa akan memakannya saat lapar. Gadis buas ini tak mengerti apapun yang mereka katakan. Mereka sekeluarga pun pergi. Tapi putranya sempat berbalik. Malamnya si istri berkata suaminya tak boleh begitu. Di rumah ini hanya si pria yang berkuasa. Istrinya memegang wajahnya dan tak berani bersuara. Di sekolah putranya pun terus terbayang akan Lisa. Keesokannya, ia berkata bahwa ia pasti bisa menjinakkannya, dan ia ingin membuatnya menjadi penurut. Tapi hingga kini tampangnya masih buas. Si istri pun mulai cemburu melihat suaminya merawat Lisa. Tapi ia tak berani bersuara. Si pria menemukan papan kayu di luar, dan menyemprotkannya air sampai bersih. Mereka mengikatkan Lisa di tong, dan menyemprotkan air padanya. Ia pun merasa sangat kesakitan. Putrinya tak tahan dan mematikan mesinnya. Baru saja si pria ingin mendidiknya, Lisa tiba-tiba berkata, "Kumohon padamu." Si pria pun senang. Ia pun menyuruh istrinya mengelap badan Lisa, dan memberinya pakaian baru. Akhirnya ia tampak seperti seorang wanita. Ia juga sudah tak menolak makanan yang diberi. Malam hari, ia diam-diam ke bawah. Tapi ia tak tahu istrinya tidak tidur sama sekali. Putranya melihat ayahnya keluar. Ia pun mengikutinya. Ia memanjat dan melihat ayahnya berbuat apa. Ternyata ayahnya memukuli Lisa. Beberapa hari kemudian putranya masuk membawa tang. Saat itu putrinya mendengar teriakan dan berlari. Dia menggiring adiknya yang membawa tang. Sikap Lisa sangat ramah terhadap putri ini. Meskipun ia manusia tapi ia tetap buas. Di sisi lain istrinya tak tahan lagi dengan hal ini. Istrinya pun tak tahan mendengar suaminya ingin bercerai. Si pria melayangkan pukulan pada perut istrinya. Di rumah ini hanya si prialah rajanya. Dia tidak mengizinkan pemberontakan. Saat itu bel pun berbunyi. Saat membuka pintu ternyata itu guru putrinya. Ternyata karena sikap si putri salah di sekolah, gurunya pun datang. Si pria membawa gurunya masuk dan mendengarkannya. Si guru berkata putrinya bertambah gemuk dan perutnya membesar. Mendengarnya si pria sangat marah. Bagaimana bisa perutnya kembung? Melihat reaksi si ayah, gurunya pun bergegas ingin pergi. Tapi si pria malah menamparkan gurunya. Dan gurunya juga diikat olehnya. Ia mengikat si guru di kandang. Melihat situasi itu putrinya bergegas ke gudang. Dan membuka ikatan Lisa. Ibunya yang baru sadar pun melihatnya. Dia segera mengangkat ibunya. Selain si putri di matanya semuanya adalah orang jahat. Di sisi lain ayahnya masih tak tahu apa yang terjadi. Lisa mengambil sebuah papan besi. Memukul tewas si putra. Di dalam laci si pria yang cukup rapi. Melihat situasi ini putrinya sangat ketakutan. Tapi anehnya Lisa tidak marah padanya. Dia memintanya mencium tangannya. Gadis kecil pun menciumnya. Tapi si putri tidak mau. Lalu entah mengapa ia membawa adiknya. Si putri yang melihat adiknya pergi tak berani berkata-kata. Melihat keduanya si putri pun mulai ragu-ragu.
Akhirnya ia pun mengikuti mereka, bahkan pemandangan ini tampak sangat indah. Cerita itu tidak akan kutampilkan lagi ya, biar kuungkit kembali bagaimana bisa seseorang yang terlahir buas dijinakkan. Serangga bisa membuat makanan permusuhan harus dibalaskan. Jangan lupa ikuti terus Satu Fanzone.